Haleluya. Sebelumnya kita akan baca Roma 1 ayat 16. Boleh dibantu? Mari kita baca sama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Firman Tuhan ini jelas berkata bahwa kekuatan daripada setiap orang yang percaya adalah Injil. Mengapa saya mesti menekankan ini? Karena saya khawatir. Di luar sana, saya banyak mendengar orang datang ke gereja banyak motif. Ada orang datang gereja karena di gereja itu banyak ceweknya. Ketahuan itu. Ada orang datang ke gereja karena pendetanya. Namun kenyataannya banyak juga yang kecewa daripada mereka. Hari ini si itu yang khotbah kayaknya kurang mantap. Firmannya bukan untuk saya itu. Atau orang kecewa pada PKS-nya. Orang kecewa pada hamba Tuhannya. Saya mau jujur aja. Pendeta juga manusia. Setuju? Makanya Rasul Paulus menulis ini. Dia dengan jelas mau menyatakan bahwa kekuatan daripada kita adalah Injil. Yaitu firman Tuhan itu sendiri. Sepakat kalau firman Tuhan itu kekuatan Allah? Kalau sepakat boleh kita beri kemuliaan buat Allah kita. Jadi kalau gitu saya semangat. Berarti kita sepakat. Jadi yang akan memperbaharui saudara-saudari tempat ini bukan saya. Tapi karena firman Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau sedikit bercerita. Minggu kemarin, berapa minggu ya? Jadi istri saya pulang kantor agak awal karena minggu mau ibadah. Pertengahan jalan masuk ke jalan kami, dia ditabrak dari belakang. Saat itu saya lagi tidur. Handphone langsung bunyi. Biasanya kalau bunyi handphone bukan istri saya nggak bangun. Ini rohnya udah connect. Sayang manggil nih, jadi saya langsung refleks bangun saya. Saya tanya kenapa? Saya ditabrak orang dari belakang. Kamu datanglah cepat. Saya pun pergi. Saya udah lihat dia di tepi jalan itu. Kamu jangan ke sini. Kamu pakai mobil ya? Oke lah, saya tunggu di seberang jalan. Cerita demi cerita, orang itu minta ganti rugi 300.000. Jadi dia suami istri, luka-luka, tutup lumpur depannya lepas. Saya lalu tanya istri saya, posisi kamu benar apa salah? Saya benar, saya lurus. Saya berhenti, dia dari belakang tabrak. Kalau gitu kamu posisi benar, udah nego aja, kasih 100.000 aja. Iya dong, perlu hikmat juga dong. Nego-nego orangnya nggak mau. Biasanya kalau motor tabrak mobil yang ganti, betul nggak? Biasanya. Jadi hari itu saya bilang, kalau kamu benar udah ngajak dia kantor polisi aja, selesaikan. Dan herannya hari itu, istri saya tuh kalau dulu mau ke bank aja mesti saya temanin. Mau kemana-mana saya temanin. Tumben hari ini suruh dia kantor polisi, dia mau dia. Jadi pergilah mereka ke kantor polisi. Sesampai di sana, mereka lagi apel ya. Istilahnya apel ya, mereka lagi. Ada penyuluhan dari komandannya ya. Nunggu lama, waduh jam udah hampir jam 5. Jangan-jangan ini gak bisa ke ibadah ini. Saya bilang oke lah kita berdoa. Saya berdoa di rumah, dia berdoa di kantor polisi. Doanya, Tuhan
Kalau engkau memang ingin kami ke tempat ibadah, biarlah masa ini cepat selesai. Orang itu yang sudah sampai kantor polisi, sudah panggil orang. Ngakunya bapak dia atau bapak angkat dia, saya nggak tahu saya. Lalu dia kasih tahu istrinya, nanti kalau polisi datang, kamu jalannya pura-pura sempoyongan ya. Jadi waktu terus berjalan nih, polisinya belum datang. Saya bilang udahlah Yang, kasih dia 200.000 lah. Istri saya bilang, iya biasanya uang 100-200 saya nggak tahan-tahan punya. Udahlah, lalu dinego sama orangnya lagi. Bang, udahlah, kami ada keperluan, kami ganti 200.000 lah. Udah terlanjur di kantor polisi, tunggu polisinya datang aja. Jadi singkat cerita waktu terus berjalan, polisinya datang. Datang, tanya ada apa? Oh ini anak saya nih, dia mulai cerita kan. Cerita-cerita, polisinya bilang apa? Oke, itu anak bapak kan? Bapak ikut saya dulu. Lalu disuruhlah baca peraturan. Sudah dibaca, gimana Pak? Bapak mau damai atau mau teruskan? Yang namanya orang nabrak dari belakang tetap salah. Tanya istri saya gimana Bu? Udahlah gak apa-apa lah, saya kasih 100.000 lah. Tuh, ibu itu baik tuh masih mau kasih duit. Akhirnya saya gak tahu lah mungkin kecewa juga ya, ambil 100.000. Tadi dikasih 200, gak mau ambil kesempatan dalam kesempitan dia. Dikasih 100.000 gak mau diambil dengan malu lagi. Karena dia salah. Apa yang mau saya katakan? Bangsa kita, pemerintah kita, kepolisian kita sudah mengarah ke arah benar. Segala sesuatunya berdasarkan hukum. Dan kebenarannya sore hari ini, saya mau katakan, setiap daripada kita ada di tempat ini, kita adalah seorang raja. Kita adalah seorang raja. Gitu dong, masa dibilang seorang raja kok kurang bergairah gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? I'm the king. Bukan I am king. Bedanya apa? I am king dengan I'm the king. Pernah gak lihat sekumpulan ayam? Kalau di sana ada kingnya, ada ayam jantannya, ininya udah naik, dia mulai ngerepet tuh yang betina. Betul? Sudah beres apa yang dilakukan? Dia nggak sama yang itu lagi. Cari yang betina yang lain lagi, ngepret lagi dia. Betul? Itu bedanya I'm the king dan I am king. Ibu-ibu, ini kesempatan Bu. Tanya suaminya, kamu I am king nggak? Yang cewek yang bawa cowoknya datang, tanya cowoknya, kamu I am king nggak? Oke, biar adil ya. Sekarang yang suami balas jawab istrinya, I'm the king. I'm the king. Katakan I'm the king. Beri kemuliaan buat Allah kita. Aduh Pak Pen ini. Sore-sore I'm the king, I'm the king, I'm the king. King dari mana? Wong orang mau makan aja susah hari ini. Kok I'm the king lagi? Bapak saya ini petani. Kok saya dibilang I'm the king? Saya ini pedagang roti. Kok dibilang I'm the king? King dari mana nih Pak Pen? Edan yang lagi ngomong ini. Tapi saya sudah mau katakan, kebenarannya adalah kita seorang raja. Anda boleh tidak percaya, namun firman Tuhan jelas berkata bahwa kita adalah anak seorang raja. Saya mau tanya, di negara-negara yang menganut sistem kerajaan, kalau bapaknya raja, anaknya jadi apa? Anaknya jadi apa? Anaknya tetap jadi raja. Saya mau bertanya buat saudara-saudari yang ada di tempat ini, Yesus yang Anda sembah,
Bukankah dia seorang raja? Bukankah Yesus seorang raja? Bukankah Yesus seorang raja? Beri kemuliaan buat raja dari segala raja. Hubungannya dengan saya apa, Pak? Saya bukan keturunan raja, Pak. Boleh kita buka ayatnya? Apa definisi seorang raja dulu? Ya, biar kita lebih mengerti. Apa sih definisi seorang raja? Oke. Tadi king ya. King itu raja ya. Pengertian raja adalah seseorang yang berkuasa. Seseorang yang punya pengaruh. Seseorang yang menguasai suatu keahlian. Betul? Kalau seorang raja, dia punya definisi seperti itu. Boleh selanjutnya? Ada dua hal yang bisa menentukan kita menjadi seorang raja. Hal pertama, garis keturunan. Betul? Saya dari marga Lau. Kalau bahasa kayak Liu. Betul ya? Jadi waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya mulai mencari nenek moyang saya. Rupanya marga Liu adalah marga yang sangat besar. Dia termasuk marga 3 besar di dunia. Dengan populasi saat itu 60-an jutaan orang. Saya cari terus, saya searching di internet itu. Rupanya ada marga Liu yang jadi raja. Namanya Liu Bei. Pernah yang lihat Samkok itu? Suka lihat film kolosal? Itu sejarahnya. Bahwa ada seorang marga Liu yang dia adalah seorang raja. Kalau saya waktu itu hidup di zaman itu, saya itu anaknya. Ada nggak peluang saya menjadi seorang raja? Oh pasti. Karena saya keturunan seorang raja. Lalu kembali ke sini bagaimana? Coba renungkan sebentar. Kakek saya itu namanya Liu Fanam. Ya, kakek saya. Papa saya Liu Chichong. Abang sepupu saya Liu Tehua. Saya Liu Tanmin. Jadi kalau dari keturunan marga Liu ada raja, saya ada harapan ya untuk menjadi seorang raja. Betul. Cuma sekarang kita sudah percaya kepada Yesus. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata di Kejadian 1 ayat 26. Boleh kita baca sama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini siapa yang tidak setuju dengan saya bahwa dia bukan ciptaan Allah? Ada? Mungkin dari batu, kayak sembukung kan dari batu. Ada? Firman Tuhan jelas berkata bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi persoalannya berapa daripada kita, anak-anak Tuhan, tidak menyadari itu. Tidak menyadari bahwa kita diciptakan serupa dengan Allah. Bahkan Tuhan sudah jelas berkata berkuasalah. Tadi definisi raja apa? Berkuasa. Tuhan ingin kita berkuasa. Tuhan adalah seorang raja. Dia ingin kita anak-anaknya adalah sebagai seorang raja. Tapi pertanyaannya, kalau kita semua tidak menyadari hari ini, kita masih merasa saya ini hanya tukang parkir. Saya ini hanya karyawan toko.
Saya ini pembantu rumah tangga. Apa dasarnya saya seorang raja? Tuhan tidak peduli engkau mau jadi apa. Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Tuhan berkata bahwa kita serupa dan segambar dengan Allah. Berkuasalah di bumi. Kalau kita sadar kita seorang anak raja, kira-kira sih apa sih yang kita lakukan? Saya yakin dan percaya, kalau kita jadi tukang parkir, kita beda dengan tukang parkir di luar. Betul? Ya kami alami juga. Bedanya apa sih? Pak Pen. Jadi di pasar orang panggil saya Pak Pen. Saya nggak tahu artinya apa. Mungkin artinya Pak Pendeta kali ya. Jadi panggil Pak Pen. Oke lah, haleluya, haleluya juga. Bedanya apa tukang parkir di gereja dengan tukang parkir di luar? Tukang parkir di luar, dia dapat duit. Betul? Tukang parkir di luar, kamu salah parkir, kamu dimarah. Betul nggak? Kalau tukang parkir di gereja, tak dapat duit, kena marah. Saya nggak tahu yang ketawa ini sering marah tukang parkir atau enggak. Tapi kenyataannya seperti itu. Hari ini kita mendengar, kita serupa dan segambar dengan Allah. Kalau engkau yakin engkau adalah anak Tuhan. Kalau engkau yakin engkau adalah anak raja. Saya yakin dan percaya. Cara kamu jaga parkir lain. Kemarin berapa tuh udah ceritakan. Jangan kira jadi tukang parkir. Itu mobil ada ratusan unit. Kali aja 100 juta itu udah belasan miliar. Betul juga. Saya habis dia khotbah saya hitung motor itu. Saya hitung satu dari. Wih, rupanya 300 unit juga lumayan itu. Kali 8 juta 2M lebih. Berbanggalah engkau yang jadi tukang parkir. Bagaimana yang di dalam, pelayanan di dalam? Wah lebih dahsyat lagi. Berapa tuh bilang apa? Namanya manusia itu tidak ternilai harganya. Betul? Waktu kita menyadari kita adalah anak Tuhan, waktu kita menyadari Bapa kita adalah Raja, cara hidup kita pasti beda. Yang tukang parkir pun beda caranya. Yang jadi pembantu rumah tangga lain. Lagi bantu rumah tangga, bosnya bertobat. Kok bisa? Bisa dong. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Sambil bersihkan dia sambil memuji Tuhan. Bosnya bisa nggak bosnya bertobat? Bisa aja. Tadi kita udah baca definisi raja itu. Kita berkuasa, kita punya keahlian. Kita mendomain. Bukan berarti engkau berkuasa atas burung-burung, atas ternak. Lalu lihat ternak di sebelah. Wah ini Pak Pen kemarin khotbah tuh. Berkuasalah atas ternak. Ini sebelah pas ada ternak tuh. Diambil itu. Bukan seperti itu. Maksudnya Tuhan sudah beri engkau kuasa. Apapun yang engkau lakukan hari ini itu punya kuasa. Engkau mau jadi apa? Jadi seorang istri? Engkau tidak akan jadi istri yang biasa-biasa aja. Minimal seperti istri saya lah. Ya ini baju dia pilih. Sepatunya semua dia siapin. Anak-anak saya cek. Oh ini bagus Pak, ini jelek Pak. Ini anak muda nih mesti tren ya. Oke lah ikut. Tapi kan oke, energik. Amin. Engkau jadi seorang suami. Mau jadi I am the king? Atau I'm the king? Kalau I am the king, jangan heran. Krepet-krepet di rumah, luar belanja lagi. Jangan heran pernikahan kita masalah. Kita diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Mengatasi segalanya. Raja. Bisa bayangkan gak kalau ada dikit masalah seorang raja lalu rengek-rengek. Raja yang memimpin rakyat. Raja yang memimpin keluarganya.
Raja yang memimpin anak-anaknya. Kalau kita sadar kita adalah anak raja. Saya yakin dan percaya. Di pelayanan-pelayanan kita juga lain. Engkau tahu engkau melayani bukan karena gereja. Engkau melayani karena Tuhan. Engkau bekerja karena engkau kerja untuk Tuhan. Bukan sekedar engkau bekerja untuk bos kamu. Anak muda, kalau engkau tahu engkau ada anak Tuhan, engkau ada anak raja, film yang engkau tonton, film yang penuh mukjizat. Amin. Bukan film porno. Bisa bayangkan gak sih kalian nonton film porno? Bapak kamu di belakang. Betul? Allah kita kan di mana-mana. Maha hadir. Engkau nonton film porno, ngajak bapak kamu lagi. Kurang ajar gak tuh anak? Hei, kalau engkau sadar engkau anak raja, saya yakin dan percaya, kita akan melakukan segala sesuatunya dengan kesungguhan hati. Kita tidak mau mempermalukan ayah kita. Tidak mau mempermalukan bapak kita. Yang sekolah, dia akan sekolah yang terbaik. Kenapa? Bapak saya raja. Dia mau jadi saya seorang raja. Kalau saya mau jadi raja, lalu saya nggak mempersiapkan diri, bagaimana? Apa jadinya? Amin. Jadi hal pertama yang bisa menentukan kita seorang raja, bahwa kita diciptakan dan serupa dan segambar dengan Allah. Beri kemuliaan buat Allah kita. Jadi mulai kita ubah pola pikir kita. Saya bersyukur punya papa yang luar biasa. Papa saya raja perjanjian lama. Oh iya, karena dia didik saya caranya lain. Salah, tangan besi. Lalu apa saya kecewa sama papa saya? Saya terus renungkan hari-hari ini, papa saya luar biasa. Walaupun saat itu dia belum mengenal Tuhan, tapi dalam dirinya ada seorang raja. Papa saya jual es. Tapi dia tidak mau kami sekolah di sekolah biasa-biasa. Anak-anak satu gang kami sekolah di negeri. Bahkan orang sering mengejek papa saya. Pak Mosu. Theo Namo Antai si mo Thai Antai mo. Papa saya dulu rambutnya putih semua. Ya berjemur jual es. Pak, kepala enggak terlalu besar. Jangan pakai topi yang besar, Pak. Maksudnya engkau tak mampu, Pak. Tapi dalam diri papa saya, walaupun dia keras, walaupun dia disiplin, apa kata orang tentang dia, saya enggak peduli. Dia memberikan kami yang terbaik. Dari jual es. Kami semua mengenyam sekolah yang cukup terkenal di kota ini. Walaupun harus tinggal di rumah. Ini kan udah mau Natal ya. Sebentar lagi Imlek ya. Kalau Imlek saya yang bagian cari kalender. Kalender bekas. Kan dinding tuh bolong-bolong tuh. Udah ditempelin tuh. Kamar tempel, kalender semua. Makin cantik kalendernya makin bagus. Apalagi yang ban punya, iklan ban punya kan. Wah itu posenya, wah mantap kan. Tapi hari ini saya cukup berbangga. Kalau bukan orang tua saya, nggak mungkin saya bisa berdiri di depan ini. Walaupun yang mereka lakukan sakit kalau dipikirkan. Anak-anak sekarang beli handphone, boro-boro beli handphone. Bawa kita pergi main game aja nggak pernah. Bawa ke kolam renang, kami mandi di Sungai Kapuas. Nggak ada tuh cerita seperti itu. Orang tua dulu nggak ada cerita seperti itu. Kenapa? Karena memang dari perjanjian lama. Salah hukum, salah hukum.
Ayo anak-anak muda hari ini, kalian hidup dalam masa anugerah. Kita yang percaya Yesus ini hidup dalam masa anugerah, kasih karunia. Ayolah kita pergunakan kesempatan ini dengan baik. Kalau engkau belajar sejarah orang Kristen di zaman Roma, orang percaya Yesus, aduh, taruhannya kepala bro. Digantung, disalib, dirajam, dibikin obor. Lu bayangkan gak pernah lihat obor dari manusia? Zaman itu ada. Orang-orang percaya diikat, dikasih jerami, dibakar malam hari, dibikin obor. Kalau bukan karya Yesus, karya siapa lagi? Kalau bukan karya Tuhan kita, siapa lagi? Lalu hari ini kita yang sudah mendapatkan kasih karunia itu, engkau pergunakan kayaknya barang murahan sekali. Terima Yesus diselamatkan, udah. Orang lebih suka apa? Lu terima sesuatu, bayar cap tiau, cepek tiau. Orang lebih suka yang itu. Kayaknya lebih gimana ya? Lebih berbobot gitu. Padahal engkau sadari, Tuhan Yesus itu bayar dengan nyawanya sendiri. Enggak ternilai. Oke, jangan terlalu tegang dong. Saya ikut tegang juga nih. Poin kedua, kita dipilih atau diangkat. Sama juga dengan presiden kita Pak Jokowi. Saya salah satu pengagum dia. Gayanya biasa aja. Tapi punya hati yang luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan. Dia dipilih oleh kita, oleh bangsa Indonesia. Dulunya dia siapa? Pengusaha mebel. Tapi hari ini otoritas ada di tangan dia. Bahkan dia punya kuasa untuk memberikan amnesti, pengampunan. Hari-hari ini, kalau kita baca ayat ini, boleh sama-sama kita baca? 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ini bukan kata saya. Bukan kata saya bahwa kalian adalah seorang raja. Tuhan sudah pilih kita semua. Untuk menjadi seorang imam dan raja. Gereja tempat ini, saya bersyukur. Gembala mendorong kita terus. KG tak cukup, KPG tak cukup lagi, enggak tahu ke apa lagi nanti. Supaya apa? Kita bisa mengerti, saya ini anak Tuhan. Saya ini seorang raja. Kalau saya dipilih seorang raja, kita lihat aja setiap pejabat yang dipilih menjadi pejabat. Itu otomatis semua itu. Pengawalnya lah, rumah dinasnya lah, semuanya ikut serta. Kalau engkau menyadari engkau adalah anak raja, engkau menyadari engkau adalah anak Tuhan, semua itu ikut. Engkau kerja bukan sekedar cari gaji. Engkau melayani bukan sekedar untuk mendapatkan penghormatan. Apapun yang kamu lakukan karena untuk Tuhan. Waktu engkau menyadari semua itu, ikut bro. Mau cari apa? Uang, Tuhan cuma tersenyum. Cari emas, apalagi? Tuhan hanya ingin kita menyadari, hei anakku, engkau diciptakan serupa dan segambar dengan saya. Masih tak cukup. Tak korbankan anak saya Yesus Kristus. Supaya kalian dipilih menjadi orang kudus. Jadi waktu kita menerima Yesus,
Kita dikuduskan. Inilah bedanya kita luar biasa. Bukan karena engkau bikin jembatan. Wah, banyak orang lewat kan jembatan, makanya orang suka bikin jembatan kan. Orang lewat, itu lewat dapat pahala dia. Bikin jembatan dapat pahala. Kalau orang PU berarti pahalanya banyak ya. Betul nggak? PU kan bikin jalan terus tuh. Jadi pahalanya banyak ya. Lalu kita? Ayo. Mulai kita sadari. Mulai ubah pola pikir kita. Kita diciptakan serupa segambar. Belum cukup, kita dipilih. Oke? Biar nggak tegang, boleh saya minta ditampilkan cuplikan. Sepenggal film, cuplikan sepenggal film. Comes down. There will be no quarter. If you throw down your arms, your families will die. We can break this army here. So I say let them come. Let them come. Come on! Come on! Come on! Seru ya? Ini film luar biasa. Judulnya Kingdom of Heaven. Ya, anak muda yang tadi yang berteriak, "Let me come!" Ayo datang. Siapa dia? Kenal nggak? Saya juga gak kenal. Dalam peran itu, dia sebagai seorang tukang besi. Istrinya dibunuh. Jadi waktu terjadi perang di Yerusalem, dia diambil oleh kepala pasukan. Dia dibawa untuk bergabung di Yerusalem untuk melawan sebuah pasukan yang sangat besar. Salahuddin. Yang tadi itu kepala Salahuddin namanya. Dia pemimpin pasukan yang akan menghancurkan Yerusalem. Waktu perjalanannya, pemimpin kelompoknya tertembak panah. Sebelum dia mati, dia mengangkat pedang kepemimpinannya. Dia berkati anak muda ini, engkau adalah seorang raja. Dia hanya tukang besi. Tapi waktu Yerusalem dikepung, dia tahu dalam dirinya dia sudah diangkat menjadi seorang raja. Pasukanmu boleh banyak, masalah boleh banyak. Come here. Jikalau engkau seorang raja, masalah kecil engkau stres. Saya bingung dengan kerajaanmu. Film ini sangat bagus. Saya sangat terinspirasi. Dia bangkitkan semangat rakyatnya. Hei, jikalau kita seorang raja, jikalau kita tidak punya kepercayaan diri itu lagi, jangan heran keluarga kita akan hancur. Jangan heran pekerjaan kita hancur. Karena kita tidak ada kekuatan. Kita tidak yakin. Kita tidak percaya akan diri kita.
Kita merasa kita kerdil. Saya hanya tukang sapu. Saya hanya penjual ondel-ondel. Apalagi Anda boleh ambil seluruh alasanmu. Tapi saya mau katakan di dalam dirimu, engkau adalah anak raja. Engkau dipilih menjadi seorang raja. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau kurang percaya kita tes DNA ayo. Saya rasa nggak perlu ya tes DNA ya, nggak perlu ya. Firman Tuhan ini sudah cukup kuat. Ini sudah tertulis. Menyatakan bahwa kita adalah seorang raja. Boleh kita baca di Alkitab. Contoh seseorang yang menyadari dirinya adalah seorang raja. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Next. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Kitab ini ditulis oleh siapa? Kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud. Betul? Mungkin sebagian kita akan berkata, dia kan udah jadi raja Pak Pen. Makanya dia bisa tulis seperti itu. Tunggu dulu. Saya mau tanya, kalau baca Alkitab ya. Waktu Saul berhadapan dengan orang Filistin. Apa yang terjadi? Tampillah seorang pahlawan dari negara Filistin. Namanya siapa? Goliat. Besar nggak Goliat itu? Besar. Di sini kita ada yang besar, Pak Amen kan? Tapi masih kalah. Bayangkan Pak Amen aja udah besar kayak gitu. Ini berapa hasta tingginya? Diukur kurang lebih hampir 3 meter itu tubuhnya. Lalu bangsa Israel diolok-olok. Keluar. Panggil pahlawanmu yang paling hebat. Lawan aku. Kalau engkau menang, maka kami akan menjadi budakmu. Berhari-hari diteriakin seperti itu. Oleh seorang Goliat. Saul udah mulai kejut. Bangsa Israel sudah mulai kejut. Kenapa? Karena tidak ada roh Allah lagi dalam hidupnya. Jadi bahaya. Gembala sudah sering tekankan buat kita. Tentang namanya keluarga. Seorang raja bisa dibentuk dari keluarga. Kalau enggak ada keluarga, jangan coba-coba jadi seorang raja. Karena kelahiranmu dipertanyakan, dari mana? Betul? Kenapa di gereja kita ada komsel? Keluarga. Kenapa di rumah kita ada keluarga? Keluarga. Babe sering tekankan buat kita. Rumahku, keluargaku, belum cukup lagi. Keluargaku, istanaku, belum cukup lagi. Keluargaku, dewan kotaku, masih belum cukup lagi. Nanti tunggu lagi. Babe khotbah. Kenapa tiap hari didengungkan seperti itu? Itulah yang mesti kita tangkap. Apa sih yang ingin Tuhan bicara lewat gereja kita?
Makanya tema kita Rise and Shine. Sama seperti Daud. Daud disuruh antar rantang. Ya kalau bahasa saya ya. Antar makanan buat koko-koko dia yang lagi mau berperang itu. Lalu didengarlah orang berkata begitu. Goliat berteriak-teriak. Hei, Mazmur 21. Mana pahlawanmu? Ya kalau Goliatnya teriak kencang kayak gitu sih gedir juga ya. Ayo keluar. Enggak ada yang keluar. Datang Kojono. Kan tadi dia tulis kitab ini, mungkin ada sebagian orang berkata dia udah jadi raja baru tulis ini kan. Tapi waktu itu dia belum jadi raja kan. Kojono belum jadi raja. Baru dia jalan dengar. Pas mau ngantar makanan buat tukang parkir kan. Dengar dia orang mencemooh. Mazmur 21. Mencemooh bangsa Israel. Siapa yang berani melawan barisan Allah yang hidup? Siapa yang berani melawan barisan Allah yang hidup? Saya akan maju melawan dia. Daud, penggembala kambing dan domba. Enggak pernah ikut perang. Tapi dia tahu di dalam dirinya siapa. Makanya dia berani menantang itu Goliat. Sampai Raja Saul bilang apa? Aduh, dia tuh dari muda udah perang boy. Kau nih anak kemarin mau ikut perang. Dia nggak peduli. Dia tahu Tuhan menyertai dia. Apa yang terjadi? Siapa yang menang? Daud atau Goliat? Dah? Katakan kiri kananmu, engkau adalah Daud. Beri kemuliaan buat Allah kita. Kalau engkau mengaku engkau seorang Daud. Kalau engkau mengaku engkau seorang raja. Ayo ubah pola pikirmu. Jangan lihat keadaanmu hari ini. Kalau saya lihat keadaan saya dulu, saya nggak berani punya mimpi untuk beli mobil. Nggak usahlah beli mobil. Saya nggak punya keberanian untuk mimpi beli sepeda motor. Nggak usahlah sepeda motor. Saya nggak punya keberanian untuk membeli sepeda ontel. Kalau dulu. Tapi waktu saya terima Tuhan Yesus. Waktu saya mau hidup dalam pengembalaan. Waktu saya mau hidup dalam komsel. Memang sepertinya tidak ada apa-apa. Kadang di komsel ada gesekan. Kadang di keluarga ada gesekan. Tapi itulah membentuk kita sampai hari ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dewasa. Dipersiapkan untuk menjadi seorang raja. Mendominasi apa yang Tuhan percayakan kepada engkau. Apapun juga yang Tuhan percayakan kepada engkau. Mungkin engkau hanya penjual kue atau penjual roti. Saya baca itu perusahaan roti 1 tahun untungnya ratusan miliar. Roti. Walaupun engkau hari ini jual pentol. Tapi merekmu Raja Pentol. Beda. Apa sih yang ingin kalian cari? Kalau hanya harta kayaknya terlalu kecil Tuhan kita. Tapi engkau waktu tahu panggilanmu dalam hidupmu. Cara hidupmu akan beda. Cara pandangmu ke depan akan beda. Cara berbicaramu akan beda. Cara bertindakmu akan beda. Karena engkau tahu
engkau adalah seorang raja. Mari pemusik boleh maju ke depan. Mungkin lewat khotbah yang singkat ini, kita semua boleh dibukakan. Tidak ada maksud dari saya untuk menyindir ataupun mencemooh ataupun mempermalukan. Tapi saya rindu kita semua boleh mengalami itu. Sehingga di Mazmur 21 ini akan tampil Daud-Daud yang luar biasa. Yang tidak cengeng hanya dengan masalah kecil. Yang terlalu fokus dengan masalah, dengan persoalan. Tidak fokus pada identitas dirinya. Kita mau naikkan pujian ini. Boleh kita semua bangkit berdiri. Setetes air Tuhan, Engkau ubahkan menjadi anggur manis bagi hatiku sekarang. Hati yang gersang Bapa, Engkau sirami dengan kasih-Mu indah, penuhi hidupku. Setetes air Tuhan, Engkau ubahkan menjadi anggur manis bagi hatiku sekarang. Hati yang gersang Bapa, Engkau sirami dengan kasih-Mu indah, penuhi hidupku. Mengasihi-Mu selalu Bapa, menyatakan kasih-Mu. Kau baik, Kau setia, menyanyikan selalu Yesus, kasih setia-Mu bagiku. Roh Kudus, Kau kekasihku. Biar musik yang naikkan pujian ini. Mari sahabat kita semua. Firman Tuhan sudah jelas dinyatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahwa kita dipilih dan diangkat untuk menjadi imam dan raja. Jangan melihat kondisimu saat ini.
Mungkin pekerjaanmu terasa hina bagi orang lain. Mungkin pekerjaanmu kurang menghasilkan. Atau hal yang lain yang engkau lakukan. Tapi firman Tuhan sudah jelas disampaikan. Bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah ditebus dan menjadi anak Allah. Yang punya kuasa. Yang punya daya cipta. Ada dalam diri kita. Saya harapkan selepas dari ibadah hari ini, ayo mulai ubah pola pikirmu. Ubah cara engkau memandang pekerjaanmu. Ubah caramu memandang keluargamu. Ubah cara pandangmu terhadap sekelilingmu. Karena Tuhan ingin waktu engkau menjadi seorang raja, engkau akan menceritakan kebesaran Bapa itu. Engkau akan menceritakan kemuliaan Allah itu. Sehingga orang akan melihat hidup kita. Sungguh ada Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti pujian ini. Setetes air, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi anggur yang manis. Sepahit apapun hidupmu hari ini, Tuhan sanggup mengubahnya semanis anggur. Bagian kita percaya, lakukan, hidup dalam keluarga, hidup dalam pementoran. Itulah yang akan membuat engkau menjadi raja-raja yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian ini lebih lagi. Haleluya. Setetes air